Liga voli paling padat dengan jumlah pertandingan terbanyak akhirnya menuntaskan babak regular season. Sebanyak 616 pertandingan telah dimainkan, di mana setiap tim menyelesaikan total 44 pertandingan dalam maraton panjang musim ini. NEC Red Rockets berhasil keluar sebagai juara regular season dan berhak atas hadiah sebesar 10 juta won. Sepanjang musim, NEC tidak pernah melepas posisi puncak melebihi 24 jam. Namun, dominasi mereka tidak sepenuhnya mutlak. Saga Hisamitsu Springs yang finish di posisi kedua terus menempel ketat hingga akhir. Bahkan, NEC hanya unggul lewat efisiensi set, karena kedua tim memiliki catatan yang identik, 36 kemenangan dan 8 kekalahan. Ini menunjukkan bagaimana kedua tim tampil sangat konsisten dan efisien sepanjang musim. Konsistensi ini tentu tidak lepas dari kedalaman skuad. Dalam jadwal yang sangat padat, rotasi pemain menjadi faktor krusial. Tim pelapis bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi kunci untuk menjaga performa dan stamina dalam panjangnya kompetisi. NEC sendiri didominasi pemain dengan kualitas merata. Bahkan pemain tim nasional seperti Yukiko Wada harus berbagi menit bermain karena di posisinya terdapat pemain dengan level yang tidak jauh berbeda. Selain itu, nama-nama seperti Yoshino Sato, kapten tim Yamada, serta kontribusi pemain asing seperti Gia Milana dan Wakalor membuat NEC tampil solid di semua lini. Komposisi ini membuat mereka memang layak menjadi juara reguler. Namun yang tak kalah menarik adalah performa Saga Hisamitsu. Di luar dugaan, mereka mampu menyamai jumlah kemenangan NEC. Dengan komposisi pemain timnas Jepang yang tidak sebanyak NEC, hanya mengandalkan nama seperti Mai Okumura Araki dan Ayane Kitamado, mereka justru mampu tampil luar biasa. Peran pemain asing seperti Hataya Bamrungsuk juga sangat penting dalam menjaga stabilitas tim. Kini, fokus beralih ke perebutan gelar juara sesungguhnya. 8 tim terbaik melaju ke babak championship dengan sistem best of 3. 2 kekalahan berarti gugur. Di fase ini, mentalitas menjadi faktor utama, sementara keunggulan di regular season seakan direset. Semua tim kembali memiliki peluang yang sama. Musim lalu, NEC juga menjadi juara regular season, namun gagal meraih gelar setelah kalah di final. Hal ini menunjukkan bahwa kuat di liga belum tentu cukup untuk menjadi juara. Juara bertahan Osaka Marvelous yang finish di posisi keempat tetap menjadi ancaman serius. Dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari musim lalu, mereka telah membuktikan kekuatannya sebagai spesialis fase gugur. Osaka Marvelous juga menjuarai Piala Kaisar Jepang Volley Desember lalu, yang memiliki format mirip dengan sistem gugur championship. Mereka bahkan mengalahkan NEC di final turnamen tersebut. Di babak 8 besar, Osaka Marvelous langsung menghadapi ujian berat melawan Victorina Himeji. Himeji sempat menjadi pesaing NEC di awal kompetisi. Mereka bahkan menjadi satu-satunya tim yang pernah merasakan puncak klasemen di luar NEC. Namun itu hanya terjadi di awal musim. Mereka kehabisan stamina seiring dengan banyaknya match yang dipertandingkan. Performa perlahan menurun akibat padatnya jadwal dan akhirnya finish di posisi kelima dengan 28 kemenangan. Victorina kalah dalam kedalaman skuad. Ada juga kejutan dari Blue Cats Ishikawa Kahoku yang berhasil menembus 3 besar. Mereka tampil konsisten meski tidak memiliki banyak pemain bintang. Dengan 31 kemenangan, mereka bahkan finish di atas Himeji dan Osaka. Blue Cats juga menjadi satu-satunya tim yang mampu mengalahkan NEC secara beruntun di akhir musim. Di papan tengah, QNC Skaria dan Gunma Green Wings juga siap memberi kejutan. QNC Skaria mengandalkan setter veteran timnas Thailand Notsara Tomkom yang juga berperan sebagai asisten pelatih. Sementara Gunma Green Wings bertumpu pada konsistensi pemain seperti Tran Titantui dan Olivia Rozanski. Olivia bahkan menjadi top skor liga dengan lebih dari 1000 poin, satu-satunya pemain yang mencapai angka tersebut musim ini. Gunma finish di posisi ke-7 dengan 25 kemenangan dan akan menghadapi Saga Hisamitsu di babak 8 besar. Perebutan tiket terakhir ke championship berlangsung sangat ketat. Denso Airi BS dan Saitama Ageo Medics bersaing hingga pekan terakhir.
Denso yang bertabur bintang harus tersingkir setelah terlalu bergantung pada Rosa Maria Montebello. Meski tampil konsisten, kurangnya kedalaman skuad membuat mereka gagal melaju. Sebaliknya, Saitama Ageomedics berhasil merebut tiket terakhir. Kehadiran setter Koyomi Iwasaki menjadi kunci dalam menjaga stabilitas tim di fase krusial. Mereka kini akan menghadapi NEC Red Rockets di babak 8 besar. Kini, fokus seluruh tim benar-benar tertuju ke babak championship. Fase ini menjadi titik penentuan, di mana semua perjalanan panjang di regular season akan diuji dalam waktu yang jauh lebih singkat dan tekanan yang jauh lebih besar. Perhatian utama tentu akan kembali mengarah kedua finalis musim lalu, NEC Red Rockets Kawasaki dan Osaka Marvelous. Dua tim ini kembali berada di jalur perebutan gelar, namun dengan cerita dan tekanan yang berbeda. NEC datang dengan ambisi besar. Mereka tidak ingin mengulangi kegagalan musim lalu, saat sudah begitu dominan di regular season namun gagal di partai puncak. Kekalahan di final Piala Kaisar Jepang Volley pada bulan Desember lalu juga masih menjadi luka yang belum sepenuhnya hilang. Lebih dari itu, musim ini bisa menjadi kesempatan terakhir bagi skuad terbaik mereka. Musim depan, NEC dipastikan akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Dua pemain kunci, Yoshino Sato dan Yuki Kawada, telah mengumumkan akan meninggalkan tim dan melanjutkan karir di Italia. Kehilangan ini tentu akan mengubah wajah NEC secara signifikan. Karena itulah, championship musim ini terasa seperti misi terakhir bagi NEC dengan komposisi skuad saat ini. Mereka bukan hanya ingin juara, mereka merasa harus juara. Namun jalan mereka tidak akan mudah. Osaka Marvelous datang sebagai tim yang sangat solid. Skuad mereka adalah skuad juara yang tidak banyak berubah dari musim lalu. Chemistry yang sudah terbangun, pengalaman di laga besar, serta mental juara membuat mereka tetap menjadi salah satu kandidat terkuat. Di sisi lain, saga Hisamitsu Springs juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Musim ini adalah salah satu musim terbaik mereka. Mampu bersaing ketat dengan NEC hingga akhir regular season adalah bukti bahwa mereka bukan sekadar pelengkap di papan atas. Saga mungkin tidak memiliki kedalaman skuad sekuat NEC, tetapi mereka punya sesuatu yang tidak kalah penting, konsistensi dan keberanian. Dalam sistem gugur seperti ini, itu bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Dan tentu saja, championship selalu membuka peluang bagi kejutan. Tim-tim kuda hitam seperti PFU Blue Cats Ishikawa Kahoku atau bahkan tim papan tengah lainnya bisa saja mencuri momentum dan mengubah peta persaingan. Di fase ini tidak ada lagi favorit mutlak. Tidak ada lagi jaminan dari hasil regular season. Yang ada hanyalah tim yang paling siap dan tim yang mampu bertahan di bawah tekanan. Dan seperti yang selalu terjadi babak championship seringkali menghadirkan cerita yang tidak pernah bisa diprediksi.